Yuk saatnya kita masak telur balado yang enak dan mudah, pastinya banyak yang suka. Halo teman-teman semuanya, kali ini aku mau masak telur balado ya. Untuk bahan-bahannya ini saya menggunakan 5 butir telur ayam ya. Di sini saya menggunakan telur ayam negeri atau horen. Kemudian ada bumbu desaku balado 1 saset dan tentunya ada bawang merah. Di sini saya menggunakan bawang merah sebanyak 10 siung ya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Oke, selanjutnya untuk bawang merahnya ini mau saya kupas ya satu persatu ya. Di sini saya menggunakan 10 siung bawang merah aja untuk masakan telur balado. Oke teman-teman, ini saya kupas satu persatu. Saya percepat aja ya biar tidak memakan durasi waktu saya mengupasnya. Ini bawangnya mau saya masukkan ke baskom ya. Kemudian jangan lupa untuk 5 butir telur ayamnya yang tadi di awal sudah saya siapkan dimasukkan juga ya. Karena semuanya ini mau cuci. Nah, untuk telur ayamnya ini saya cuci dengan air mengalir ya, dan tentunya pasti air yang bersih. Apalagi ini kan mau dimakan untuk keluarga sendiri dan orang tercinta di keluarga kita. Jadi kita harus menjaga kehigienisannya, kebersihannya ya, teman-teman. Selanjutnya untuk bawang merahnya jangan ketinggalan teman-teman. Kita harus mencucinya juga ya, karena semua masakan harus dari bahan baku yang bersih ya teman-teman. Oke lanjut, selanjutnya untuk bawang merahnya ini saya menggunakan 10 siung. Untuk masakan telur baladonya ini saya akan iris tipis-tipis atau aku rajang tipis-tipis ya. Aku iris tipis-tipis, aku rajang tipis-tipis bawang merahnya hingga selesai. Saya skip juga. Saya percepat juga agar tidak memakan durasi waktu saya memotong-motong bawang merahnya. Nah ini dia teman-teman, semua bahan-bahannya udah siap ya. Dari 5 butir telur ayam, kemudian bumbu desaku balado. Selanjutnya ada irisan bawang merah dari 10 siung. Selanjutnya saya akan memasak air hingga mendidih. Tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian tambahkan 1 sendok teh minyak sayur. Selanjutnya masukkan telur ke dalam air yang sudah mendidih. Waktu memasukkannya telurnya harus dalam kondisi air mendidih ya teman-teman, karena biar ntar kalau dikupas hasilnya mulus. Dan jangan lupa kita tutup dengan menggunakan tutup panci atau tutup teflon dan kita tunggu kurang lebih 8 menit. Nah teman-teman, ini sudah 8 menit ya, waktunya kita matikan kompor dan kita angkat. Selanjutnya kita langsung pindahkan ke baskom yang ada airnya, dan suhu airnya itu suhu ruang. Kalau teman-teman ada air es, lebih baik menggunakan air es ya teman-teman. Selanjutnya ini dalam kondisi panas, langsung saya kupas dengan menggunakan air mengalir ya, jadi tidak terasa panas waktu mengupas. Saya kupas satu persatu si telur ayam yang sudah saya rebus dengan menggunakan air mengalir. Kemudian kalau sudah nggak panas, boleh kita matikan airnya ya. Dan lanjutkan lagi kupasannya hingga semuanya telur terkupas. Bisa dilihat teman-teman, saya mengupasnya sangat mudah sekali dan hasilnya mulus ya teman-teman, tidak ada rusak ya telurnya ya. Jadi hasilnya benar-benar mulus. Jadi kalau teman-teman ingin mau masak telur balado yang nggak mau digoreng, hasilnya juga cantik ya teman-teman, karena hasilnya benar-benar pure mulus banget, tidak ada gronjalan ya. Jadi emang mulus karena dikasih minyak sama garam. Itu tips masaknya agar telurnya hasilnya halus seperti ini. Selanjutnya ini bahan-bahannya ya teman-teman. Telurnya udah saya rebus. Nah karena telurnya ini mau saya goreng, jadi harus saya dulu teman-teman, supaya ntar kalau digoreng nggak meletup-meletup. Saya di sini menyayatnya dengan menggunakan bantuan pisau. Kalau teman-teman mau ditusuk-tusuk dengan menggunakan garpu boleh. Jadi suka-sukanya teman-teman ya, mau dipakai garpu, mau pakai pisau, sukanya teman-teman. Selanjutnya lakukan hal ini di semua telur ya, biar ntar waktu digoreng dengan minyak panas dia tidak meletup-meletup. Selanjutnya saya akan buat pasta dari bumbu desaku balado. Saya tuang 1 saset bumbu desaku balado ke dalam air
sebanyak 250 ml air ya. Selanjutnya diaduk-aduk sesaat dan tambahkan setengah sendok teh gula pasir. Kemudian kita aduk-aduk. Kalau sudah tercampur rata, baru kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya panaskan minyak. Kalau minyak udah panas, baru saya masukkan telurnya ya teman-teman. Jadi masukkan telurnya itu dalam posisi minyaknya harus benar-benar panas, biar hasil telurnya ini bagus. Kalau teman-teman ingin kerutannya sedikit, bisa ditunggu kurang lebih 1-2 menit ya, udah bagus. Tapi kalau kepingin telurnya keriting banget ya teman-teman, bisa ditunggu kurang lebih 3 menit atau 4 menit ya. Jadi tingkat kerutannya si telur ini bisa disesuaikan dengan teman-teman. Kalau sudah berkerut ya, boleh bisa kita angkat dan bisa kita tiriskan ya teman-teman. Selanjutnya baru kita melakukan proses memasaknya. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini saya akan menumis si bawang merah yang udah saya rajang tipis-tipis di awal video ya. Saya tumis ini hanya sebentar teman-teman, nggak perlu sampai dia benar-benar berwarna kecoklatan ya. Yang penting dia berbau harum, kemudian sudah sedikit layu ya teman-teman. Baru saya masukkan telur yang sudah saya goreng. Jadi nggak perlu nunggu si bawangnya sampai berwarna kecoklatan seperti bawang goreng ya teman-teman. Selanjutnya saya aduk-aduk si telur dengan bawang merah. Saya tumis berbarengan. Ini supaya bertujuan agar telurnya berbau harum ya teman-teman, biar bau telurnya lebih semerbak, jadi waktu dimakan enak gitu teman-teman. Selanjutnya baru saya tuang bumbu balado yang sudah saya buat sebelumnya teman-teman. Kemudian diaduk-aduk sebentar aja. Saya mengaduknya ini kurang lebih 2 menitan ya teman-teman, sambil saya rapikan sisi pinggirannya biar terlihat bersih rapi. Kemudian setelah saya aduk-aduk, jangan lupa kita tutup dengan menggunakan tutup panci atau tutup teflon, dan kita tunggu hingga kadar airnya menyusut ya. Di sini saya menunggunya ini kurang lebih ada 3-4 menitan ya teman-teman. Sambil menunggu itu jangan lupa kita cek, kita buka, kita aduk, sesekali diaduk ya. Saya waktu menunggu waktunya 4 menit itu saya buka 2 kali teman-teman untuk mengecek. Oke, selanjutnya untuk pengecekan yang kedua, ini saya mau tambahkan 2 sendok teh gula pasir. Karena saya menggunakan bumbu instan balado yang rasa pedasnya nampol banget, jadi saya tambahkan gula pasir. Nah, tujuan gula pasir ini buat penyimbang rasa pedas nampolnya. Entar jadinya hasilnya cita rasanya itu pedas manis sedikit asin. Kalau sudah saya tambahkan gula pasir, jangan lupa diaduk-aduk sambil dirapikan pinggiran teflonnya biar lebih kelihatan bersih dan bumbunya fokus di tengah teflon. Selanjutnya jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman. Kalau dirasa sudah enak, tinggal kita tunggu sesaat aja. Kita tutup kembali dan tunggu hingga kadar airnya menyusut, dan tunggu hingga warna si bumbu baladonya ini gelap. Jika warna bumbu baladonya sudah menjadi warna merah gelap, kemudian sudah mengental dan medok seperti ini, jangan lupa dimatikan kompornya ya. Selanjutnya bisa kita angkat dan kita sajikan di piring saji selagi masih hangat. Oke, next selanjutnya kita plating atau penyajian ya. Selanjutnya saya akan menyajikan telur balado ini di dalam satu piring bulat ya. Dan wow, ini dia telur balado, enak dan mudah, dijamin pasti suka. Sudah siap disantap bersama dengan keluarga tercinta, apalagi dimakan dengan satu piring nasi hangat. Sudah enak banget teman-teman, rasanya mantap dan sangat cocok sekali untuk menu sahur maupun untuk menu berbuka puasa. Bahkan untuk menu harian, menu rumahan juga sangat cocok ya. Sekian resep kali ini, semoga bisa menginspirasi, bermanfaat, dan menambah daftar menu kalian. Sampai berjumpa kembali di resep berikutnya, dan tentunya pasti dengan resep berbeda.
Selalu bersama di setiap rasa masakan Mami Mika.